Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar atau fuel system pada kendaraan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari tentang sistem bahan bakar pada kendaraan, diharapkan siswa dapat mengetahui fungsi dari sistem bahan bakar kendaraan. Yang kedua, mengenal komponen-komponen serta fungsinya. Pada pembahasan kali ini yaitu tentang sistem bahan bakar yang ada pada motor bensin. Fungsi dari sistem bahan bakar pada motor bensin adalah berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dan mengirimkannya campuran tersebut yang sudah dalam bentuk kabut ke mesin. Pada komponen sistem bahan bakar bensin, komponen utama yang terpenting yaitu pada kendaraan, khususnya kendaraan konvensional, adalah karburator. Selain karburator, komponen-komponen yang lain yaitu seperti fuel line, kemudian ada saringan bahan bakar atau saringan bensin, kemudian ada pompa bahan bakar, dan ada juga beberapa kendaraan yang terdapat carcoal kanister. Sebelum kita mengenal komponen-komponen pada mesin bahan bakar, kita terlebih dahulu harus tahu tentang aliran dari sistem bahan bakar tersebut. Pada kendaraan konvensional, yaitu ketika mesin dihidupkan, maka pompa bahan bakar akan bekerja. Pompa bahan bakar akan memompa bahan bakar dari tangki, kemudian akan disalurkan ke saringan bensin untuk disaring kotoran ataupun air. Kemudian akan dipompa dan diteruskan ke karburator. Pada karburator inilah bahan bakar akan dicampur dengan udara yang telah disaring oleh air filter, sehingga yang masuk ke dalam karburator berupa udara yang sudah bersih. Kemudian dari hasil campuran tersebut akan disalurkan menuju intake manifold ke ruang bakar. Baiklah, kita mempelajari satu persatu pada komponen sistem bahan bakar. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar dibuat dari lembaran baja yang tipis, umumnya ditempatkan di belakang kendaraan untuk mencegah bocornya bensin bila terjadi suatu benturan. Tangki bahan bakar ini berfungsi untuk menampung bahan bakar pada kendaraan. Bagian dalam tangki ini diberi lapisan untuk pencegah karat. Selain itu, tangki juga dilengkapi dengan penyekat atau separator yang berfungsi untuk mencegah perubahan permukaan bahan bakar saat kendaraan bergerak. Kemudian pada lubang saluran untuk masuk bahan bakar ke saluran utama terletak 2-3 cm dari dasar tangki yang bertujuan untuk mencegah endapan dan air dalam bensin ikut terhisap ke dalam saluran. Kemudian komponen yang kedua adalah fuel line atau saluran bahan bakar. Ada 3 saluran bahan bakar atau fuel line, yaitu yang pertama adalah saluran utama yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah saluran pembalik atau fuel return line yang berfungsi menyalurkan kembali bahan bakar dari karburator ke tangki. Kemudian yang ketiga adalah saluran uap bahan bakar atau fuel emission line yang berfungsi untuk menyalurkan gas HC atau uap bensin dari dalam tangki bahan bakar ke carcoal kanister. Fuel line atau saluran bahan bakar biasanya terbuat dari pipa logam yang dilengkapi dengan pelindung yang berfungsi untuk mencegah kerusakan disebabkan adanya benturan batu dari permukaan jalan. Kemudian karena adanya getaran mesin, maka pada saluran bahan bakar ini atau fuel line ini, terutama yang menghubungkan antara karburator dengan pompa bahan bakar, biasanya menggunakan selang karet. Kemudian komponen yang ketiga yaitu saringan bahan bakar atau fuel filter.
Saringan bahan bakar ini diletakkan antara tangki dan pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Pada fuel filter ini terdapat elemen yang berfungsi agar dapat menurunkan kecepatan aliran bahan bakar dan juga menyebabkan air dan partikel kotoran yang lebih berat dari bensin supaya mengendap ke bawah, sedangkan untuk partikel kotoran yang lebih ringan disaring oleh elemen. Kemudian komponen selanjutnya adalah pompa bahan bakar. Ada dua jenis pompa bahan bakar, yaitu pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan bakar listrik. Kemudian pada jenis pompa bahan bakar ini juga terdapat dua jenis pompa bahan bakar, yaitu pompa bahan bakar yang terdapat pipa pembalik atau return pipe, dan juga ada pompa bahan bakar yang tanpa return pipe atau pipa pembalik. Namun demikian, konstruksi dasar dan kerja kedua jenis tersebut adalah sama. Pada mesin-mesin sebelumnya, bahan bakar yang kembali ke tangki itu adalah dari karburator, tetapi untuk sekarang umumnya bahan bakar kembali ke tangki melalui saluran pembalik yang ada pada pompa bahan bakar. Dan komponen selanjutnya adalah carcoal canister. Carcoal canister ini hanya terdapat pada kendaraan tertentu saja. Carcoal canister ini berfungsi untuk menampung sementara uap bensin atau hidrokarbon dari ruang pelampung yang ada pada karburator, dan juga uap bensin yang dikeluarkan dari saluran emission ketika tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar uap bensin atau hidrokarbon ini tidak terbuang keluar. Uap bensin atau hidrokarbon yang sudah tertampung oleh carcoal canister nantinya akan dikirim langsung ke intake manifold dan akan disalurkan ke ruang bakar untuk dibakar pada saat mesin hidup. Kemudian komponen selanjutnya yaitu karburator. Pada komponen karburator ini, khususnya yang terdapat pada kendaraan bensin konvensional, berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar sehingga menghasilkan campuran yang mudah terbakar atau berbentuk kabut yang nanti akan disalurkan ke ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin, baik berupa atau sesuai dengan temperatur, putaran, ataupun beban mesin, yang bertujuan agar menghasilkan tenaga yang besar. Baiklah, untuk pertemuan kali ini hanya mengenalkan tentang fungsi sistem bahan bakar pada kendaraan, khususnya pada kendaraan bensin konvensional. Untuk cara kerja dari masing-masing komponen akan dipelajari melalui video berikutnya. Maka tetap semangat dan terus belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.